Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kelas 10 Teknik Elektronika Industri. Hari ini kita kembali bertemu di mata pelajaran kerja bengkel dan gambar teknik. Adapun pokok bahasan yang akan kita bahas hari ini adalah tentang gambar proyeksi. Namun sebelum kita melangkah lebih jauh tentang gambar proyeksi, untuk mensupport channel ini, Bapak mohon bantuannya untuk klik subscribe, kemudian like dan komen video ini. Baiklah, kita langsung masuk saja ke gambar proyeksi. Di minggu yang lalu kalian sudah membaca dan sudah membahas tentang apa yang dimaksud dengan gambar proyeksi. Gambar proyeksi ini adalah sebuah gambar yang digunakan untuk memproyeksikan pandangan dari sebuah gambar 3 dimensi terhadap bidang 2 dimensi. Apa yang dimaksud dengan gambar 3 dimensi? Gambar 3 dimensi adalah sebuah gambar yang memiliki ruang dan memiliki panjang, tinggi, dan lebar. Contohnya seperti kubus ini. Kemudian gambar 2 dimensi adalah sebuah gambar yang hanya memiliki panjang dan lebar. Kemudian hanya bisa dilihat dari satu sudut saja atau satu sisi. Dan inilah yang disebut dengan gambar proyeksi, yaitu sebuah gambar yang digunakan untuk memproyeksikan pandangan dari sebuah gambar 3 dimensi menjadi gambar 2 dimensi. Ada 2 jenis gambar proyeksi, yaitu yang pertama proyeksi Eropa dan yang kedua adalah proyeksi Amerika. Gambar proyeksi Eropa ini disebut juga dengan gambar kuadran pertama, yaitu karena terletak di kuadran pertama. Kemudian gambar proyeksi Amerika merupakan gambar proyeksi yang terletak di kuadran ketiga. Baik, kita langsung masuk saja, kita kupas. Yang pertama yaitu tentang gambar proyeksi Amerika. Proyeksi Amerika dikatakan juga proyeksi sudut ketiga, dan juga ada yang menyebutnya sebagai proyeksi kuadran ketiga. Proyeksi Amerika merupakan proyeksi yang letak bidangnya sama dengan arah pandangannya. Contohnya, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh gambar yang kedua, di mana pada gambar ini, gambar yang memiliki ruang ada panjang, tinggi, dan lebar, ada pandangan atas, kemudian pandangan bawah, kemudian pandangan kiri, pandangan kanan, dan juga pandangan belakang. Apabila kita proyeksi dengan menggunakan proyeksi Amerika, maka pandangan atas tetap berada di bagian atas, maksudnya kita berada di tepat pada bagian atas ini, maka yang terlihat adalah gambarnya seperti ini, pandangan atas. Dan apabila kita tepat berada pada pandangan bawah, maka dari bawah yang kelihatan adalah seperti ini. Dan tanda titik-titik ini adalah bagian dari garis-garis yang tidak terlihat. Kemudian begitu juga pandangan kiri tetap berada di bagian kiri, pandangan kanan tetap berada di bagian kanan, dan pandangan belakang tetap berada di bagian belakang. Baik, kemudian yang kedua adalah gambar proyeksi Eropa. Gambar proyeksi Eropa ini disebut juga dengan proyeksi sudut pertama. Juga ada yang menyebutkan proyeksi kuadran pertama. Perbedaan sebutan ini tergantung dari masing-masing pengarang buku yang menjadi referensi. Dapat dikatakan bahwa proyeksi Eropa ini merupakan proyeksi yang letak bidangnya terbalik dengan arah pandangannya. Contohnya seperti ini. Untuk lebih jelasnya, seperti yang tadi masih gambar yang sama, pada pandangan atas, pandangan bawah, pandangan belakang, pandangan kanan, pandangan kiri, dan pandangan dari depan. Kemudian kalau kita proyeksikan dengan menggunakan proyeksi Eropa, maka pandangan bawah akan terletak di bagian atas, kemudian pandangan atas terletak di bagian bawah, kemudian pandangan kanan terletak di bagian kiri, kemudian pandangan kiri terletak di bagian kanan, sementara bagian pandangan belakang tetap berada di samping dari pandangan kiri. Nah, maksud dari tanda titik-titik ini adalah bagian dari yang tidak terlihat, ya, bagian dari garis-garis yang tidak terlihat. Baik, itulah
Sedikit pembahasan tentang proyeksi Eropa dan proyeksi Amerika. Silakan nanti kalian bahas lagi, dan untuk referensinya boleh belajar dari internet. Untuk tugas selanjutnya, Bapak akan kirimkan di WhatsApp dan Classroom. Silakan tugas itu untuk dikerjakan dan sebisa mungkin untuk dikumpulkan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.